Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita masuk ke pertemuan kedua mata kuliah interaksi obat. Mudah-mudahan kita semua masih bisa mengingat pertemuan terdahulu ya, tentang pendahuluan interaksi obat, apa definisinya, kemudian jenis-jenisnya. Nah, di mata kuliah kali ini, di pertemuan kedua kita kali ini akan lebih dibahas lebih ke, kan ada 3 jenis interaksi obat. Ada interaksi obat farmakokinetik, interaksi obat farmakodinamik, sama farmasetik satu lagi. Nah, kita akan membahas lebih detail apa aja jenis-jenisnya, contoh-contoh obat yang berinteraksi, gimana mekanismenya, dan bagaimana cara menanggulanginya. Nah, di pertemuan kedua kali ini sesuai jadwal kita membahas tentang interaksi obat farmakokinetik ya. Jadi dari berbagai jenis interaksi obat, interaksi farmakokinetik ini memang agak rumit ya dibandingkan jenis interaksi lainnya. Tapi kita lihat ya, kita lihat seperti apa interaksi farmakokinetik. Kemudian di sini saya menggunakan metode mengajar dengan merekam melalui video ya, supaya teman-teman tidak merasa jenuh dan ada variasi terhadap cara pengajaran metode daring gitu ya. Baik, kita mulai saja. Tapi sebelumnya saya juga ingin mereview ya, apa itu interaksi obat dan jenis-jenisnya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa interaksi obat itu adalah hubungan atau ikatan obat dengan senyawa atau bahan lain. Senyawa atau bahan lain itu bisa dengan obat lagi, bisa dengan makanan, bisa dengan herbal, bisa dengan minuman ya teman-teman. Dan ada banyak faktor ya yang mempengaruhi respon interaksi obat gitu ya terhadap tubuh gitu ya. Jadi tubuh itu sebetulnya bisa merespon efek dari interaksi obat, sehingga nanti ada efek-efek samping yang ditimbulkan pada manusia ya. Nah, di sini interaksi obat ini dalam dunia klinis sulit diperkirakan ya. Karena apa? Karena dokumentasinya masih sangat kurang. Kemudian pengetahuannya juga kurang. Kebanyakan tenaga medis, farmasis, dokter, apoteker itu mengabaikan interaksi obat ini gitu ya. Padahal jika kita telusuri, interaksi obat ini sangat berbahaya gitu ya, apalagi jika interaksinya itu menimbulkan kerugian. Apa kerugiannya? Jadi intinya jika terjadi interaksi obat yang menyebabkan kerugian itu, yakni bisa menimbulkan naiknya toksisitas dan turunnya efektivitas ya. Kalau dari definisinya, toksisitas itu kan keracunan ya, gejala keracunan. Nah, ini tuh bisa ditimbulkan akibat interaksi obat gitu. Dan interaksi obat juga bisa mengakibatkan penurunan efektivitas gitu ya. Bahkan menyebabkan keparahan penyakitnya bertambah ya. Toksisitas ini meningkat idiosinkrasi. Idiosinkrasi itu sesuatu yang tidak diketahui penyebabnya. Jadi ketika ada suatu obat berinteraksi dengan obat lain, itu bisa menimbulkan keracunan, tapi penyebabnya tidak diketahui. Ya mungkin karena kedua obat yang berinteraksi saling membentuk ikatan yang menimbulkan zat lain yang beracun gitu ya. Dan juga menurunnya efektivitas yang menimbulkan meningkatnya keparahan penyakit gitu ya. Jadi misalkan obat A berinteraksi dengan obat B, ternyata obat B itu menurunkan efektivitas obat A yang harusnya dosis 100 mg itu dia tidak mempan karena digabung dengan obat B gitu. Nah, sedangkan ketika dikonsumsi secara tunggal obat A saja dia efektif gitu.
Sehingga kalau tidak efektif kan apa yang ditimbulkan? Penyakit bertambah parah, yang harusnya sembuh malah bertambah parah gitu ya. Kemudian interaksi obat ini juga bervariasi ya efeknya. Jadi dia itu semakin parah efeknya jika terjadi pada manula, disfungsi hati, pasien gagal ginjal dan sebagainya gitu. Jadi kalau pada orang normal ketika terjadi interaksi obat mungkin efeknya tidak terlalu parah, sementara pasien-pasien dengan kondisi tertentu itu akan parah gitu. Nah, seperti yang kita tahu bahwa interaksi obat itu tidak hanya merugikan gitu ya. Kalau merugikan kan tadi ya timbul dua faktor, efektivitasnya menurun atau toksisitasnya meningkat. Nah, sementara ada juga interaksi obat yang menguntungkan. Kenapa disebut menguntungkan? Karena memang ketika obat A itu digabung dengan obat B, efeknya malah meningkat atau efeknya itu malah lebih baik gitu ya, atau bisa mengurangi toksisitas gitu. Nah, kenapa berkebalikan dengan yang tadi? Karena obatnya itu juga berbeda gitu. Jadi memang ada tidak mutlak ya, maksudnya ketika obat A digabung dengan obat B tidak harus selalu menimbulkan toksisitas, tidak selalu menurunkan efek, tapi ada beberapa juga golongan obat ketika digabung malah dia lebih bagus efeknya, dan ada juga yang toksisitasnya menurun. Jadi kedua hal tersebut tidak mutlak. Jadi misalkan obat A digabung dengan obat B toksik, ternyata obat A digabung dengan obat C dia malah menguntungkan gitu. Jadi itu ada beberapa jenis aja gitu ya. Jadi ibu hanya mengklasifikasikan toksisitas interaksi obatnya, ada yang untung, ada yang rugi. Tapi biasanya interaksi obat yang untung atau yang rugi itu berkaitan dengan efektivitas dan toksisitasnya. Contoh apa obat yang menguntungkan interaksinya? Misalkan penisilin dengan probenesid. Penisilin itu kan dia antibiotik ya, sementara probenesid itu dia obat untuk asam urat. Nah, di sini ketika kedua obat tersebut dikombinasi, probenesid itu ternyata menghambat pengeluaran penisilin di ginjal, sehingga kadar penisilin di dalam darah meningkat, efeknya malah bagus, malah meningkat gitu. Kemudian ada juga kombinasi kedua obat antihipertensi ya, itu bisa meningkatkan efektivitas dan menurunkan efek samping. Jadi ES ini efek samping gitu. Jadi malah pada beberapa kombinasi obat ada yang menguntungkan gitu ya. Yang menguntungkan itu efeknya meningkat dan efek sampingnya menurun. Jadi teman-teman tidak usah bingung ya, interaksi obat ini ada yang menguntungkan, merugikan, ada yang meningkatkan efek, ada yang menurunkan efek, ada yang meningkatkan toksisitas, ada yang menurunkan toksisitas gitu. Kemudian pada beberapa kombinasi obat ya yang menguntungkan, banyak juga nih yang menguntungkan. Ada 13 contoh obat yang dikombinasi atau diinteraksikan itu malah meningkat. Nah, kalau teman-teman tahu, ketika dokter ya meresepkan obat antihipertensi itu ada yang lebih dari satu, atau misalkan obat asma, atau misalkan obat ulkus ya, ulcer, radang usus, radang lambung, itu biasanya lebih dari satu jenis obat gitu ya, atau antibiotik juga ada yang dikombinasi. Tujuannya apa? Karena ketika obat itu dikombinasi atau diinteraksikan ternyata efeknya meningkat gitu, sehingga efeknya meningkat dan bisa juga
efek samping yang ditimbulkannya menurun ketika dikombinasi. Contoh-contohnya seperti anti diabetes, anti asma ya, biasanya ini secara umum meningkatkan efektivitas ya. Tapi pada beberapa antibiotik atau anti HIV ya atau antivirus itu kedua obat dikombinasikan memang untuk mengurangi resistensi. Resistensi itu apa? Ya agar lebih kuat dalam melawan virus atau bakterinya gitu. Itu tujuan dari interaksi obat. Nah, secara garis besar tadi kan ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Kalau berdasarkan mekanismenya, interaksi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, interaksi farmaseutik atau inkompatibilitas. Yang kedua, interaksi farmakokinetik. Dan yang ketiga, interaksi farmakodinamik. Ini ketiga jenis interaksi ini merupakan kategori besar dari jenis-jenis interaksi obat gitu. Berdasarkan apa? Berdasarkan mekanismenya di dalam tubuh gitu ya. Kita bahas satu persatu. Ini yang akan menjadi bahan teman-teman untuk UTS nanti pada mata kuliah interaksi obat. Oke, yang pertama, interaksi farmaseutik atau disebut juga inkompatibilitas. Nah, interaksi farmaseutik ini merupakan kategori interaksi obat di mana yang efek yang ditimbulkan ya atau mekanismenya itu berada di luar tubuh. Kalau farmaseutik itu kan lebih ke formulasi ya, berarti kedua obat secara formulasi gitu ya, maksudnya belum masuk ke dalam tubuh tapi sudah terjadi interaksi gitu ya, belum juga diminum antara kedua obat tapi sudah menimbulkan efek interaksi gitu ya. Seperti apa ya? Misalkan obat tidak tercampur. Obat tidak tercampur itu kayak apa ya? Harusnya kan kalau kedua obat itu dikombinasi harusnya kan bagus gitu ya bentuknya kalau misalkan larutan atau suspensi gitu ya. Tapi ketika dicampurkan, diformulasikan itu tidak cocok karena sifat fisika atau kimia yang tidak cocok gitu ya satu sama lain gitu. Mungkin karena ada kandungan yang satu minyak, yang satu air sehingga tidak bisa tercampur atau bagaimana. Tetapi biasanya yang dapat diamati atau efek yang timbul dari interaksi farmaseutik ini adalah berupa endapan, perubahan warna, adanya gas, lembab pada serbuk dan lain-lain gitu ya. Kemudian efeknya apa? Efeknya obat-obat yang zat aktifnya yang harusnya menghasilkan efek karena misalkan dicampurkan dengan obat lain, dia berinteraksi secara farmaseutik sehingga tidak bisa bercampur misalkan ya ketika diformulasikan, malah misalkan menguap si salah satu zatnya atau timbul endapan sehingga ketika dikonsumsi oleh pasien ya, bentuk obat yang tidak tercampur tersebut efeknya tidak akan terjadi gitu atau inaktivasi obat gitu. Nah, di sini biasanya untuk interaksi farmaseutik ini banyak terjadi pada kasus medis seperti pemberian obat suntik ya. Dimana obat suntik berupa intravena itu ya, obat yang disuntikkan dengan cairan infus. Infus itu kan harus bening, cair dan terlarut sempurna ya. Nah, ketika cairan infus itu tidak larut atau misalkan menimbulkan endapan, nah tidak bisa diberikan kepada pasien, itu akan berbahaya gitu ya. Bayangkan kalau cairan infus itu ada endapannya gitu ya, mungkin tidak bisa masuk ke dalam jarum atau selangnya gitu ya, selang infus. Nah, ini sampai ke interaksi farmaseutik. Jadi intinya interaksi farmaseutik itu adalah interaksi kedua obat atau bahan ya, bahan obat dengan zat lain
yang berada di luar tubuh sebelum dikonsumsi oleh pasien. Contoh obatnya apa? Contohnya ini beberapa saja ya. Jadi sebetulnya interaksi farmaseutik ini masih banyak lagi. Teman-teman bisa cek di buku handbook ya, di buku-buku interaksi obat, atau bisa juga di drugs.com untuk apa saja sih obat yang berinteraksi gitu dan apa aja efeknya. Tapi ini beberapa contoh saja. Misalkan gentamisin dan karbenisilin. Gentamisin dan karbenisilin ini merupakan jenis-jenis obat antibiotik. Keduanya ternyata berdasarkan data itu bisa menimbulkan interaksi obat. Efeknya apa? Efeknya yakni inaktivasi. Artinya mungkin obat A ini ketika dikombinasi dengan obat B malah tidak berefek sama sekali. Jadi percuma aja gitu minum obat kalau misalkan ketika dikombinasi dengan obat tersebut tidak menghasilkan efek apa-apa gitu. Begitu pula seperti obat penisilin dengan vitamin C ya. Ternyata ketika penisilin dan vitamin C dikombinasi itu ada kemungkinan efek interaksi obat yakni inaktif gitu. Kemudian jika contoh lainnya misalkan dalam bentuk infus ya, infus amphotericin ternyata tidak boleh digabung dengan garam fisiologis atau ringer karena menimbulkan endapan. Jadi untuk amphotericin perlu dicampur dengan cairan lain gitu agar tidak menimbulkan endapan. Begitu pula dengan obat phenytoin ya, obat untuk kejang itu tidak boleh dicampur dengan dextrosa karena akan timbul juga endapan. Nah, yang bahaya ini ya. Yang bahaya adalah infus yang menimbulkan interaksi sehingga terjadi endapan. Sementara kan infus atau intravena itu harus terlarut sempurna. Kemudian yang kedua jenis interaksi lainnya yakni interaksi farmakokinetik. Ini yang akan kita bahas hari ini ya. Jadi yang interaksi farmakokinetik ini berkaitan dengan ADME. Ya, ADME itu apa? ADME itu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Di mana obat satu akan mempengaruhi ADME obat kedua. Jadi kan kalau ADME itu berkaitan dengan absorpsi suatu obat, distribusi suatu obat, metabolisme suatu obat, ekskresi suatu obat. Ketika dikombinasi dengan obat lain, ADME dari obat kedua akan terganggu, akan terpengaruh sehingga kadar plasma obat kedua atau obat B itu bisa meningkat atau menurun. Di sini untuk interaksi farmakokinetik ada dua jenis efek yang ditimbulkan. Bisa toksisitasnya meningkat atau efektivitasnya menurun. Jadi sebetulnya interaksi itu hanya berkutat dengan peningkatan toksisitas atau penurunan efektivitas obat satu terhadap obat kedua gitu ya. Salah satu obat. Nah, interaksi farmakokinetik ini ternyata tidak bisa disamaratakan dengan obat lain. Jangankan dengan obat segolongan, dengan obat lain saja ya, tidak misalkan golongan antibiotik itu kan ada penisilin, ada klorampenikol. Nah, klorampenikol itu kan macam-macam obatnya. Golongan penisilin juga macam-macam obatnya. Nah, antara obat satu dengan obat lain pada golongan yang sama itu tidak boleh disamaratakan. Jadi pasti setiap obat itu akan berbeda efeknya gitu. Jadi teman-teman harus setiap akan ada dua obat itu penting untuk dicek lagi karena misalkan ini mah ada tiampenikol gitu nggak apa-apa, ada klorampenikol sama penisilin juga nggak apa-apa misalkan. Tidak boleh seperti itu karena meskipun satu jenis golongan antibiotik tidak bisa disamakan gitu. Jadi
tiap zat obat akan bervariasi sifat farmakokinetiknya gitu. Misalkan apa? Simetidin ya. Simetidin kan obat untuk lambung ya, golongan H2 blocker namanya. Nah, simetidin ini merupakan obat untuk menurunkan asam lambung jika memiliki interaksi dengan obat B gitu ya, misalkan dengan terfenadin itu misalkan tidak ada interaksi lah, tapi yang obat H2 blocker lainnya itu tidak akan sama seperti simetidin dengan terfenadin. Misalkan apa ya, ranitidin juga satu golongan ya dengan simetidin, satu golongan H2 blocker. Nah, itu efek interaksinya tidak akan sama jika dikombinasi dengan terfenadin yang merupakan obat antihistamin. Itu ya. Jadi ciri dari interaksi farmakokinetik adalah mempengaruhi ADME. Nah, interaksi farmakokinetik ini sendiri dibagi menjadi 4 ya. Yang tadi ya, ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Yang pertama adalah interaksi dalam absorpsi. Nah, teman-teman harus paham dulu nih, ADME-nya itu seperti apa, ADME obat itu seperti apa. Jadi, obat itu kan pertama diserap ya, jadi dalam proses penyerapan obat, organ yang bertanggung jawab diantaranya adalah lambung dan usus. Jadi, kalau obat yang berinteraksi kemudian efeknya dalam proses absorpsi, berarti obat tersebut masih dalam organ lambung dan usus gitu ya. Jadi bayangkan bahwa obat itu sudah masuk ke dalam tubuh, tetapi dia masih dalam proses absorpsi, sehingga posisinya itu obat itu masih di antara lambung dan usus. Nah, kita bahas satu persatu bagaimana saja mekanisme interaksi obat dalam tahap absorpsi, khususnya mekanisme secara interaksi langsung. Jadi ada untuk interaksi farmakokinetik dibagi 4. Nah, untuk absorpsi sendiri mekanismenya itu ada 5. Nanti kita bahas satu-satu. Jenis-jenis interaksi dalam tahap absorpsi. Jadi, jika ada 2 obat A dan obat B, kemudian obat tersebut salah satu obatnya itu mengganggu proses penyerapan obat lain ketika masih di dalam proses pencernaan atau GI ya. GI itu singkatan dari gastrointestinal. Jadi pada saat di saluran cerna kedua obat bertemu, terjadi reaksi sehingga mengganggu proses penyerapan obat. Nah, itu merupakan mekanisme interaksi secara langsung. Nah, untuk mengatasi agar kedua obatnya tidak berinteraksi secara langsung di dalam tubuh sehingga mengganggu penyerapan obat, maka pemberian antara kedua obat itu harus diberi jarak. Berapa lama jaraknya? Tergantung dari obat A sudah bisa diabsorpsinya itu berapa lama gitu ya, kalau mau idealnya. Tapi secara umum obat itu diabsorpsi 30 menit. Jadi ketika kita ingin memberikan obat B setelah obat A, maka diberikan jaraknya sekitar 30 menit gitu ya, sehingga obat A dan obat B tidak bertemu di dalam saluran cerna gitu. Efeknya apa jika absorpsi atau penyerapan obat terganggu? Efeknya ya maka nanti obat A dosisnya yang 100 mg harusnya malah dia tidak berefek apa-apa. Artinya harus dosisnya ditingkatkan baru menimbulkan efek, karena kan penyerapannya terganggu karena ada ketemu obat kedua gitu. Jadi solusinya diberi jarak gitu ya, agar kedua obat tidak bertemu dan tidak berinteraksi. Contohnya apa? Contohnya obat tetrasiklin dengan kation polivalen. Jadi tetrasiklin merupakan salah satu golongan antibiotik ya. Ketika bertemu dengan obat yang mengandung
Ca, Mg, Al, Fe ini akan membentuk suatu zat baru ya, atau kompleks digoksin. Nah, ketika antibiotik tersebut bertemu dengan obat yang mengandung beberapa kation, salah satu dari kation tersebut, akan timbul suatu kompleks baru. Kompleks baru itu apa? Kompleks baru itulah yang nanti akan menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan gitu ya, atau bisa mengganggu penyerapan obat gitu ya. Jadi yang harusnya berefek terhadap bakteri si tetrasiklin malah tidak berefek karena diganggu penyerapannya oleh kation ya, kation Ca, Mg, Al, Fe. Jadi baiknya dijarak. Kita lanjut, mekanisme apa lagi? Yang kedua, di dalam proses absorpsi bisa aja interaksi obat itu terjadi jika perubahan pH. Jadi di dalam saluran cerna itu kan ada pH asam, ada pH basa ya. Kalau pH asam itu di lambung, kalau pH basa itu di usus ya, atau di intestin. Jadi cairan G itu artinya cairan gastrointestin. Gastro itu lambung, intestin itu usus. Jadi pada mekanisme ini intinya kalau misalkan suatu obat yang sifatnya basa bertemu dengan obat yang asam ya, atau misalkan di lambung kan asam ya, ketika asam bertemu dengan obat yang basa, maka kelarutannya itu akan meningkat. Jadi kan kalau misalkan obat itu harusnya dia larut ya, larut ketika di saluran cerna. Kelarutan obat itu berpengaruh terhadap absorpsi ya. Nah, di sini ketika suatu cairan gastrointestinal yang sifatnya basa ya, karena misalkan teh antasida, karena obat-obatan penetral asam lambung bertemu dengan obat yang bersifat asam, maka kelarutannya akan meningkat. Sementara jika saluran cerna yang bersifat basa bertemu dengan obat yang bersifat basa juga, itu kelarutannya menurun. Kelarutan sebanding dengan absorpsi obat. Ketika kelarutan suatu obat meningkat, maka absorpsi meningkat. Sebaliknya, jika kelarutan obat menurun, maka absorpsi pun akan menurun. Di sini ada beberapa contoh obat yang berinteraksi, kemudian pengaruhnya itu akibat perubahan pH cairan saluran cerna atau gastrointestinal. Contohnya antacid dan aspirin ya, dimana antacid itu kan sifatnya basa ya. Basa bertemu dengan aspirin yang sifatnya asam, maka kelarutan akan meningkat. Kelarutan meningkat, maka absorpsinya pun meningkat. Absorpsi meningkat, maka efeknya adalah penyerapan meningkat sehingga kadar obat aspirin pun meningkat di dalam darah. Kemudian contoh lainnya antacid dan Fe atau besi ya. Antacid ini sifatnya basa, Fe ini sifatnya asam. Basa ketemu asam, kelarutannya meningkat ya. Kelarutannya meningkat sehingga absorpsi obat B akan menurun ya. Gitu. Karena pH lambung meningkat ya, gitu. Kemudian vitamin C yang sifatnya asam bertemu dengan Fe yang sifatnya asam juga, maka pH lambung akan menurun, kemudian kelarutannya meningkat sehingga absorpsi pun meningkat. Intinya gini, kalau misalkan suasana saluran cernanya menjadi asam, maka kelarutannya akan meningkat. Ya. Jika suasana atau obatnya bersifat basah, maka kelarutannya menurun, absorpsinya pun akan menurun gitu intinya. Selanjutnya perubahan waktu pengosongan lambung dan transit usus. Di sini pada saluran cerna itu kan
secara normal makanan itu melewati lambung, usus ya, diserap di usus, dicerna. Begitu pula dengan obat. Semakin cepat pengosongan lambung, artinya makanan atau obat itu udah lewat ke lambungnya itu cepat gitu ya, maka semakin cepat pula diabsorpsi, karena absorpsi obat itu kan terjadi di usus ya, sehingga semakin cepat masuk ke usus, si obat itu makin cepat diabsorpsi, sehingga kadar dalam darah cepat meningkat. Begitu pula sebaliknya, kalau misalkan terlalu lama si obat itu di lambung, maka nanti kan di ususnya lama gitu ya, lama mencapai usus, artinya kadar di dalam darahnya pun akan lambat gitu ya, kadar obatnya. Itu dalam hal pengosongan lambung. Kalau misalkan transit usus, artinya si obat itu berada di dalam ususnya, itu berkontak dengan ususnya itu berapa lama gitu ya. Semakin lama suatu obat berkontak dengan usus, maka jumlah absorpsinya itu akan semakin tinggi. Begitu pula jika waktu transit ususnya sebentar atau waktunya cuma pendek, si obat tersebut, absorpsi obatnya juga bentar. Ya kayak gimana ya, kayak kalau misalkan kita ngolesin krim gitu ya, semakin lama kontaknya krim dengan kulit kan semakin banyak obat yang diserap, semakin sebentar ya semakin dikit juga yang diserap. Begitu pula dengan obat yang masuk ke dalam usus gitu. Contohnya apa? Contoh obatnya metoclopramid dan paracetamol. Nah, metoclopramid memperpendek pengosongan lambung dari paracetamol, sehingga mempercepat absorpsi obat D gitu ya. Begitu pula dengan metoclopramid dengan digoxin, efeknya yakni memperpendek waktu transit usus, sehingga bioavailabilitas atau kadar obat D itu menurun gitu. Jadi kalau mekanisme ini lebih ke cepat atau tidaknya si obat melewati lambung dan usus. Selanjutnya, mekanisme interaksi obat yang menimbulkan efek toksik saluran cerna. Jadi suatu obat A jika dikombinasi dengan obat B kemudian diabsorpsi, ternyata bisa menimbulkan efek lain ya, dimana efeknya itu bisa mengurangi absorpsi obat lain gitu ya, karena salah satunya itu bisa mengakibatkan perubahan gitu ya, perubahan absorpsi. Contohnya apa? Contohnya neomisin dengan vitamin B12, di mana neomisin ini mengurangi absorpsi dari obat D yakni vitamin B12. Banyak juga contoh lainnya sebetulnya ya. Nanti teman-teman bisa cari, tidak usah terpaku pada ini. Jadi ini hanya salah satu contoh saja, tapi yang teman-teman harus paham adalah mekanismenya. Ada juga mekanisme yang tidak diketahui. Jadi banyak juga obat-obat yang mempengaruhi absorpsi obat lainnya, tapi nggak tahu itu masuknya ke kategori interaksi langsung, apakah interaksi yang menimbulkan efek toksik atau yang mempengaruhi waktu transit usus dan pengosongan lambung. Nah, ada juga banyak ya, tapi dia mempengaruhi absorpsi. Contohnya antacid dengan phenytoin atau furosemid dengan phenytoin juga masuknya ke klasifikasi atau kategori interaksi di fase absorpsi gitu. Oke, kita di sini masih dalam fase absorpsi ya. Lanjut ke fase distribusi. Nah, interaksi obat juga bisa berlangsung dalam fase distribusi ya. Di dalam fase distribusi artinya obat itu sudah sampai ke darah ya, karena kan udah diserap oleh usus, kemudian disalurkan atau didistribusikan untuk sampai nantinya ke organ yang membutuhkan. Tapi di dalam proses distribusi juga ada yang namanya ikatan protein plasma. Ikatan protein plasma itu apa? Jadi di dalam darah kita itu ada banyak protein yang bisa mengikat obat yang masuk ke dalam tubuh. Obat itu kan
zat asing ya, zat asing yang molekulnya kecil dan bisa berikatan. Nah, itu tuh bisa diikat oleh protein. Fungsinya apa? Itu kan secara alamiah gitu ya, secara natural si obat itu kan diikat oleh protein agar kadar di dalam tubuhnya itu tidak terlalu tinggi gitu. Agar efek samping dari obat itu tidak berlebih, makanya diikat gitu oleh suatu protein. Tetapi kadang-kadang ikatan itu terganggu, diganggunya itu biasanya oleh obat lain yang diminum bersamaan. Contohnya apa? Misalkan warfarin ya. Warfarin itu kan obat untuk antikoagulan ya. Antikoagulan itu anti penggumpalan, jadi biar darahnya itu encer, gak menggumpal. Ketika diberikan bersamaan dengan obat lain, contohnya asam mefenamat ya di sini, dia akan timbul perdarahan. Kenapa? Karena harusnya kan warfarin itu ada beberapa molekul obat yang diikat oleh protein. Tetapi ketika dikombinasi atau ketika digabung minumnya dengan asam mefenamat, si warfarin ini malah tidak terikat oleh si protein tersebut, digantikan oleh molekul asam mefenamat, sehingga warfarin yang ada di dalam darah kadarnya terlalu tinggi, sehingga efek sampingnya terlalu encer darahnya. Karena si warfarinnya itu kan mengencerkan darah ya, harusnya dia itu idealnya 80% deh yang berefek, tapi ini malah 110%, jadi lebih daripada efek yang diinginkan akibat terganggu oleh asam mefenamat gitu ya. Contoh lain seperti tolbutamid ya, obat diabetes digabung dengan salisilat misalkan, dia timbul hipoglikemik, jadi yang harusnya efeknya itu menurunkan pada kadar normal malah menurunkan kadar gula berlebih, sehingga timbul hipoglikemik atau kadar gula darahnya turun terlalu drastis. Karena tolbutamid yang harusnya diikat sebagian oleh protein tetapi tidak diikat akibat dikombinasi dengan salisilat, sehingga tolbutamidnya terlalu tinggi konsentrasinya di dalam darah gitu. Begitu pula dengan phenytoin dan phenylbutazone atau salisilat dan valproat. Oke, jadi kalau distribusi lebih ke ikatan protein. Ketika obat A dan obat B dikombinasi ternyata mengganggu atau terlalu meningkatkan efek obat A-nya. Jadi di sini teman-teman maaf ya, tadi harusnya dijelaskan di awal, obat A itu yang mempengaruhi, sementara obat B itu yang dipengaruhi ya. Atau bisa juga sebaliknya sih. Jadi bisa juga saling mempengaruhi, bisa juga obat A dipengaruhi oleh obat B gitu ya. Nah, intinya, jika interaksi dalam distribusi ini, efek yang paling sering terjadi adalah peningkatan toksisitas obat A gitu ya. Obat ini, peningkatan toksisitas obat A akibat obat B gitu. Jadi ngeganggu lah, istilahnya pengganggu yang harusnya efek obat A-nya pada kadar normal, karena ada obat B jadi obat A-nya terlalu tinggi dosisnya gitu. Kemudian yang ketiga, interaksi dalam tahapan metabolisme ya. Kalau setelah diserap, obat itu kemudian didistribusikan lanjut ke metabolisme atau pemecahan atau penguraian. Jadi obat itu kan harusnya di metabolisme atau diuraikan di hati ya, atau enterohepatik. Nah, di dalam hati juga bisa terjadi interaksi obat gitu ya. Jadi beberapa obat yang memang sama-sama di metabolisme di hati bisa bertemu ya, bisa berinteraksi dan menimbulkan efek samping gitu ya. Di antaranya misalkan hambatan metabolisme. Jadi salah satu obat ya, misalkan siklosporin dihambat
metabolismenya. Kalau metabolisme itu kan pemecahan. Kalau misalkan pemecahan siklosporinnya dihambat, maka kadar siklosporin di dalam darah kan meningkat ya, sehingga dosisnya harus diturunkan ya, karena terlalu tinggi siklosporinnya gitu. Sementara kalau metoprolol dikombinasi dengan quinidin ini menghambat metabolisme metoprolol sehingga kadar metoprololnya rendah dan menimbulkan bradikardi gitu ya, atau detak jantung yang tidak beraturan. Jadi di sini metabolisme salah satu obat dihambat sehingga mengganggu kadar atau dosis yang harusnya gitu. Itu intinya. Ada juga yang malah meningkatkan metabolisme. Jadi kalau menurunkan metabolisme berarti pemecahannya dihambat ya. Pemecahan obatnya dihambat, kadarnya tinggi, dosisnya harus diturunkan. Sementara kalau induksi metabolisme adalah metabolisme salah satu obat malah ditingkatkan akibat adanya obat lain, sehingga harus naikkan dosisnya gitu. Karena kalau metabolismenya terlalu tinggi berarti kan kadarnya itu harus ditingkatkan, karena kan berkurang karena harusnya normal, malah dia terlalu cepat metabolismenya. Contohnya ini ya yang ada di tabel. Kemudian dalam tahap metabolisme bisa juga terjadi gangguan sekresi empedu dan siklus enterohepatik. Jadi ekskresi empedu ini kan fungsinya untuk meningkatkan metabolisme ya. Jadi kalau misalkan terjadi gangguan atau dihambat, maka ekskresi empedunya nanti terhambat sehingga ekskresinya menurun. Begitu pula misalkan rifampicin dengan probenecid atau estrogen dengan antibiotik gitu. Yang terakhir, interaksi dalam ekskresi. Selanjutnya interaksi dalam fase ekskresi. Kalau ekskresi itu kan pengeluaran obat dari dalam tubuh. Efek atau mekanisme interaksinya bisa terjadi akibat 4 mekanisme. Yang pertama, akibat obat-obat yang merusak ginjal ya. Jika diberikan bersama dengan obat lain yang terutama eliminasinya melalui ginjal, maka akumulasi meningkat sehingga toksisitasnya pun dapat meningkat gitu ya. Jadi obat-obat yang sama-sama diekskresikan di ginjal bisa ketemu di ginjal dan malah mengganggu eliminasi obat lain, sehingga obat lain yang harusnya dikeluarkan malah tidak ya, malah mengendap atau tertahan di dalam tubuh sehingga kadarnya meningkat dan toksisitasnya atau efek racunnya juga meningkat. Contoh obatnya amphoterisin dan flucytosine bisa meningkatkan kadar sehingga efek sampingnya pun bisa meningkat. Yang kedua, kompetisi untuk sekresi aktif, perubahan pH urin atau perubahan kesetimbangan natrium tubuh. Ini beberapa contoh obat yang berinteraksi di fase ekskresi. Intinya kalau di fase ekskresi itu bisa meningkatkan atau menurunkan ekskresi ya. Bisa karena perubahan pH, bisa karena perubahan kesetimbangan atau kompetisi atau obat-obat yang diberikan bersamaan di ginjal. Nah, di sini pada perubahan pH ya, jadi kan di dalam urin itu ada pH-nya itu ada yang asam, ada yang basa gitu ya. Ketika ginjalnya kondisinya asam, obat-obat yang memiliki pH asam lemah itu dia lebih terlarut dalam lemak ya, sehingga bisa melakukan difusi dan lebih tertahan di dalam darah gitu ya. Sementara pada
pada urin yang basah gitu ya, obat yang berada di dalam terlarut dalam bentuk non lipid atau larutan gitu ya, sehingga lebih bebas daripada sehingga lebih mudah terekskresi di urin gitu. Jadi di sini ketika pH urin berubah, maka sistem ekskresi atau pengeluaran obatnya pun akan berubah, sehingga kemungkinan untuk ekskresinya pun akan terganggu gitu teman-teman. Jadi tadi kita sudah membahas bahwa interaksi obat secara farmakokinetik itu ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Kemudian berdasarkan kategorinya ada 3 ya, interaksi farmasetik mah di luar tubuh ya, seperti misalkan pada saat formulasi atau pencampuran dengan obat infus misalkan ya, atau dengan obat injeksi, pokoknya di luar tubuh. Kalau farmakokinetik dan farmakodinamik itu di dalam tubuh ya. Farmakokinetik terbagi menjadi 4 ya, fase ada interaksi di absorpsi, interaksi obat di distribusi, ada interaksi obat di metabolisme, ada di ekskresi. Masing-masing interaksi obat di 4 tahap ini ada berbagai mekanisme dan berbagai contoh obatnya. Ada yang diabsorpsi mah berarti kan dia mengganggu penyerapan obat yang lainnya ya. Kalau di distribusi berarti mengganggu kadar ya. Kalau di metabolisme mengganggu pemecahan molekul obat, kalau di ekskresi mengganggu pengeluaran, sehingga efeknya intinya gini, kalau interaksi obat efeknya itu bisa meningkatkan efek atau menurunkan efek gitu ya, sehingga kan kalau efeknya meningkat, toksisitasnya juga meningkat gitu. Apa sih pentingnya mempelajari interaksi obat ini ya? Teman-teman perlu mempelajari interaksi obat ini karena beberapa obat yang berinteraksi itu memiliki indeks terapi sempit. Artinya jangan sampai obat itu terpengaruh obat lain, karena jika dengan pengaruh sedikit saja obat tersebut bisa menimbulkan efek yang fatal ya, seperti toksisitas gitu ya. Kemudian kita harus mempertahankan efektivitas obat yang memang sesuai dengan dosisnya. Jangan sampai suatu obat berinteraksi dengan obat lain menimbulkan penaikan atau penurunan dosis gitu ya. Dan banyak sekali masalah-masalah interaksi obat yang harus dicegah gitu. Makanya teman-teman perlu mempelajari ini. Oke, kita di sini sudah membahas sampai ke interaksi tahap farmakokinetik. Untuk minggu depan kita akan membahas interaksi obat secara farmakodinamik ya. Kalau farmakodinamik lebih ke efek menguntungkan sih sepertinya gitu ya. Jadi bagaimana suatu obat mempengaruhi organ tubuh gitu ya, tidak ke adme lagi. Oke. Mungkin untuk materi ini saya sudah sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.